Halo sob, selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas seputar aset kripto, mau itu Bitcoin, Litecoin, altcoin ya, Dogecoin maupun token-token yang nanti akan kita bahas di sini ya, token-token yang berpotensi up nih di beberapa tahun ke depan, dan juga tentunya membahas tentang Pi Network. Disclaimer dulu, channel ini konten yang saya bagikan tidak bersifat mengajak atau mempengaruhi kalian untuk membeli suatu aset kripto manapun. Silahkan dior dulu untuk kalian berinvestasi di aset kripto. Check it out, langsung ke TKP. Halo sob, nah kali ini kita akan membahas kembali mengenai Pi Network. Pi Network yaitu node ya, karena menjelang sebentar lagi mainnet rilis dan penambangan dari handphone akan di stop. Otomatis kita harus mengetahui lebih dalam lagi nih, apa itu node, bagaimana kita bisa ikut node, berpartisipasi di node, dan apa syaratnya sih untuk kita bisa melakukan node sebagai validator nantinya di ekosistem Pi Network. Kita baca sedikit di mode facts ya dari Pi Network itu sendiri. Di sana dijelaskan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi sebagai node atau super node. Oke sob, kita pelajari lebih lagi mengenai apa itu node ya di jaringan Pi ini. Di web resminya minepi.com, teman di sini jelaskan bahwa node di sini jelaskan ya. Node adalah peran keempat dalam ekosistem Pi dan berjalan di laptop dan desktop, teman-teman. Bukan di ponsel. Mirip dengan blockchain lainnya, Pi Node akan bertanggung jawab untuk memvalidasi ya transaksi pada buku besar terdistribusi dan menyelesaikan tantangan dalam mempertahankan mata uang terdistribusi dengan meminta semua node mencapai konsensus pada urutan transaksi baru yang sedang dicatat. Jadi kita nanti kalau mau berkontribusi sebagai node, kita itu berfungsi sebagai validator, teman-teman ya. Tapi ada perbedaan di sini, tidak seperti node yang menggunakan bukti kerja seperti Bitcoin atau Ethereum, teman-teman. Pi Node menggunakan algoritma konsensus yang berbeda berdasarkan Stellar Consensus Protocol. Nah, seperti saya bilang, si node ini nanti berjalan di atas konsensusnya Stellar Consensus Protocol atau SCP ya. Nah, di SCP node membentuk grup terpercaya insan quorum yang dan hanya menyetujui transaksi yang disetujui oleh node terpercaya tersebut. Lingkaran keamanan ya. Apa itu lingkaran keamanan? Dari penambang seluler Pi digabungkan ke dalam grafik kepercayaan global yang memungkinkan Pi Node membentuk insan quorum untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memvalidasi transaksi pada buku besar bersama, teman-teman ya. Nah, ini mana perbedaannya ya. Tidak seperti kebanyakan proyek kripto lainnya, Pi Node akan terus mengikuti filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Alih-alih membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam untuk membuat node, orang biasa akan dapat melakukannya dengan menginstal aplikasi desktop di komputer mereka. Jadi tidak perlu keahlian khususnya untuk untuk berkontribusi di node ini, teman-teman ya. Perintis dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak node untuk membuat perangkat mereka tidak tersedia untuk melayani sebagai node, teman-teman ya. Oke. Nah, teman, di sini ada proses seleksi untuk node dan super node, teman-teman. Jadi tidak kita pun yang ingin berkontribusi di node atau super node ini ada proses seleksi ya dari core team, teman-teman ya. Seperti yang disebutkan di mode facts-nya di sini bahwa dikatakan proses seleksi untuk node dan super node. Untuk melamar sebagai node atau super node di Pi testnet, nah unduh dan install perangkat lunak Pi Node di komputer Anda. Isi aplikasi Pi Node di dalam software Pi Node. Install paket teknis berdasarkan instruksi dari antarmuka node dan jaga agar perangkat lunak tetap berjalan untuk semua keinginan Anda dapat berjalan latar belakang. Tim inti kemudian akan memilih node dan super node berdasarkan kriteria ditentukan di bagian berikutnya, teman-teman ya. Nah, ini teman, kriteria seleksi untuk node dan super node. Nah seperti kita lihat ya. Jadi ini kita mining sebagai node nanti ini ada berbagai macam hal yang harus kita lakukan, teman ya. Nah, setelah periode penyaringan awal, node dan super node akan dipilih berdasarkan kriteria berikut, meskipun keduanya akan dinilai dengan kriteria yang sama. Ambang batas untuk node dan lebih rendah dari super node. Uptime, teman-teman, yaitu online 24/7 hari. Jadi sebetulnya memang harus
komputer kita atau laptop kita memang agak berat nanti ya, harus uptime ya, yaitu online 24 jam 7 hari ya. Ini bukan saya yang bilang ya, makanya berat sebetulnya kalau mining. Tapi ini kan memang kalau mining P-Node ini tidak memerlukan hardware yang begitu bagus seperti halnya mining Bitcoin ya. Uptime ya, uptime yaitu online 24 per 7 hari. Koneksi internet yang baik, cepat dan stabil, kemampuan untuk membuka port pada router lokal. Nah, dengan koneksi internet yang stabil kan nanti membuka portnya akan stabil, akan gampang ya. Prosesor dan memori yang memadai. Nah, kontribusi sebelumnya untuk komunitas Pi, lingkaran keamanan tentunya ini persyaratan yang mutlak harus kita punya teman-teman ya, untuk kita lolos seleksi ini sebagai node atau super node. Memang berat juga ya ini ya persyaratannya ya, uptime, online harus online terus nih. Nah, berdasarkan keandalan node dan skor kepercayaan, katanya di sini jelaskan ya. Nah, teman-teman, jadi itu ya. Di konten ini saya sengaja perkenalkan node lebih dalam lagi. Nanti kita bahas lagi karena banyak lagi ya persyaratan dan hal yang harus kita punyai untuk kita bisa berkontribusi sebagai validator dan node atau di super node ini. Jadi intinya kita tuh harus mempunyai berbagai spek ya, seperti komputer yang online terus, koneksi internet yang stabil teman-teman ya, prosesor dan memori yang memadai ya. Terus kita juga harus aktif di kontribusi ekosistem sebelumnya, tidak hanya sekedar nambang tapi tidak aktif di komunitas sebelumnya teman ya. Terus juga kita juga harus mempunyai lingkaran keamanan yang sudah maksimal 100% security cycle teman-teman. Nah, teman itu sekilas mengenai node dan super node ya. Jadi memang nanti akan diseleksi lagi nih, tidak sembarang, mungkin tidak sembarangan pionir ya bisa menjadi node atau super node ya. Kalian bisa lebih lagi pelajari lagi di mode PAX-nya di situs minepi.com, bagaimana untuk kita mencari node menjadi node atau super node ya. Oke teman-teman, itu sekilas mengenai node. Nah, nanti kita di konten berikutnya akan bahas lagi mengenai lebih dalam lagi tentang node ini ya, karena memang mau tidak mau kita akan mengarah ke sana. Mining di handphone di stop. Nah, kita pindah ke mining lewat PC atau desktop. Stay tune terus di channel ini biar kalian tahu perkembangan P-Network dan aset-aset kripto lainnya. Bagi yang baru mengenal channel ini, silahkan untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.